Halo sahabat rumah belajar, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan data? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan informasi berikut ini. Saya akan membacakan data tentang penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 6 Mei tahun 2020. Pada hari ini, ada penambahan 367 kasus positif baru COVID-19, sehingga total kasus menjadi 12.438 orang. Selain itu, kabar baiknya, ada 120 orang yang sembuh, sehingga total yang sembuh COVID-19 di Indonesia pada hari ini ada 2.317 orang. Dan data kematian pada hari ini ada tambahan 23 kasus kematian, sehingga total kematian menjadi 895 orang. COVID-19 di Indonesia hari ini sudah menjelajah sampai di 34 provinsi di Indonesia. Dengan adanya data yang baik, informasi yang baik, semoga kita dapat menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini dengan baik dan wabah ini segera berlalu. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat rumah belajar semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, seperti informasi yang telah saya sampaikan di awal tadi, saya akan membicarakan tentang data dan cara penyajiannya. Data sangat bermanfaat untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan setelah sahabat rumah belajar semuanya menyaksikan video ini, sahabat belajar dapat mengetahui pengertian dari data, cara mengolah data, dan cara menyajikan data. Data adalah kumpulan dari informasi atau keterangan yang kita peroleh dari suatu kejadian atau informasi yang kita peroleh dari sumber tertentu. Untuk mengetahui data yang akurat, ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama, data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan melalui tatap muka langsung antara pewawancara dan sumber informasi. Yang kedua, pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan pembagian kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada para sumber informasi. Dengan angket yang baik, kita dapat mengetahui informasi yang baik. Yang ketiga, data dapat kita peroleh dengan melakukan observasi. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara menyeluruh. Dan juga observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, melakukan penggalian-penggalian data secara akurat, tajam, dan terpercaya. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer adalah
data yang diolah langsung oleh para peneliti dan pengelola data. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang kita peroleh dalam bentuk data jadi dari sumber-sumber tertentu. Misalnya, data jumlah penduduk Indonesia atau jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional. Sahabat rumah belajar semuanya, apakah sudah memahami tentang pengertian data? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan informasi berikut ini yang akan menyajikan berita tentang penyebaran kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 128.383 dari 92.976 orang. Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang sehingga menjadi 2.317 orang. Kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah 23 orang sehingga menjadi 895 orang. ODP akumulasi sejak awal Maret adalah 240.726 dan sebagian besar lebih dari 200.000 sudah selesai pemantauan dan kondisinya baik. PDP ada 26.932 orang, kami akumulasi datanya dari provinsi, sebagian besar juga sudah selesai penanganan dan ternyata bukan kasus COVID-19. Kemudian 300 kabupaten kota. Setelah menyaksikan berita tadi, untuk memudahkan dalam memahami informasi yang telah kita dapat, data yang ada tadi kita olah dan kita sajikan dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah diagram tabel. Selain diagram tabel, kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selain diagram batang, cara yang ketiga adalah menyajikan data dengan menggunakan diagram garis. Dan yang terakhir, yang keempat, data juga bisa kita sajikan menggunakan diagram lingkaran. Dari keempat cara penyajian data tadi, bermanfaat bagi kita untuk memudahkan dalam membaca dan menganalisa data yang ada. Nah, sahabat rumah belajar, apakah kalian sudah paham tentang data, cara penyajiannya, dan juga manfaatnya bagi kehidupan kita? Sampai jumpa pada materi berikutnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan berita-berita tentang pendidikan, materi-materi tentang pelajaran pada portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.